Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khanti paramang tapotitikha nibbanang paramang wadanti buddha. Nahi pabajito parupaghati samanohoti paramang vihethayanto. Sabba papasa akaranang kusala supasampada saccita pariyodapanang etam buddha nasasanang. Anupawado anupagato patimokhe casangwaro matanyuta cabha tasming pantanja sayanasanang adhi cite ca ayogo etam buddha nasa sananti. Ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah yang tertinggi. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukanlah seorang petapa, bukan seorang samana. Tak berbuat segala keburukan, mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran sendiri. Ini adalah ajaran para Buddha. Tak menghujat, tak menyakiti, terkendali dalam tata susila, tahu ukuran dalam hal makan, hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran luhur. Ini adalah ajaran para Buddha. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat sore semua. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Magha Puja 2566 yang sebetulnya jatuhnya pada besok hari. Tapi kita mendahuluinya karena pas hari Minggu, jadi dipaskan dengan hari Minggu. Sebetulnya jatuhnya hari Senin besok. Jadi bisa 2 kali Magha Puja. Anda Magha Puja hari ini, besok di rumah sendiri. Sebelumnya Bante mau tanya, ini kameranya nggak dipindah kah? Nggak dipakai? Oh, pakai yang itu? Oh ya baik, sudah punya zoomnya. Jadi yang di depan tidak perlu. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, setiap tahun kita memperingati Magha Puja. Jadi kita mempunyai 4 hari raya besar. Magha Puja, Waisak, Asada, Katina. Namun Magha Puja ini sebetulnya bukan di awal, tapi di akhir. Kalau di awal itu Waisak, baru Asada, baru Katina, baru Magha Puja. Jadi Magha Puja terakhir, di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna dulu, kemudian membabarkan Dhamma, kemudian juga ada Katina, ya merayakan setelah Wasa ada Katina, baru masuk ke Magha Puja. Magha Puja ini peristiwanya kapan, Bante? Magha Puja ini peristiwanya
Setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma di Varanasi di bulan Asada, itu Sang Buddha berwasa dulu, berwasa di Varanasi, wasa pertama. Berwasa 3 bulan di Varanasi. Setelah berwasa 3 bulan, Sang Buddha mendapatkan murid sebanyak 60. Dari mana 60? 5 dari Pancawagya, yang sisanya 54 itu adalah teman dari murid Sang Buddha yang satu lagi yang bernama Yasa. Yasa ini muncul setelah Sang Buddha membabarkan Dhamma pertama kali kepada 5 pertapa. Baru Yasa datang dan bertemu, akhirnya Yasa mengajak 54 temannya lagi menjadi 60. Setelah 60 ini Sang Buddha mengutus 60 biku ini untuk menyebar kemana-mana. Menyebarkan Dhamma sebagai misionaris pertama. Jadi 60 orang biku ini tidak termasuk dalam 1250 orang biku tadi. Karena mereka sudah berpencar kemana-mana. Kemudian Sang Buddha sendiri pergi ke Uruwela, ya, sebuah hutan bernama Uruwela, karena Sang Buddha tahu di sana ada 3 orang pertapa bersaudara yang sangat terkenal karena mereka itu adalah pemuja api. Pemuja api. Jadi zaman dulu itu pemuja api. Api itu bahasa palingnya tuh Agni, Agi, Agi, A-G-G-I. Kalau bahasanya Sangsekerta menjadi Agni. Kalau di sini menjadi Agnes. Jadi Agnes itu apa? Api, cahaya gitu. Ya, jadi kalau ada yang namanya Agnes, Agni, itu sebetulnya dari api, Agi. Nah, kemudian Sang Buddha mendatangi yang paling tua, saudara tertua yang bernama Uruwela Kassapa. Mereka ini dikatakan Kassapa bersaudara. Uruwela itu bukan nama aslinya, Uruwela itu nama tempat di mana dia tinggal. Jadi kalau Bante Titawiryo bukan dikatakan Bante Titawiryo, Bante Samarinda misalnya gitu. Atau Bante Muladharma. Nah, jadi berdasarkan nama tempat, Uruwela Kassapa. Nah, Uruwela Kassapa ini mempunyai murid 500. Kemudian dia punya saudara yang bernama, siapa yang tahu? Yang tahu jawab bisa dapat hadiah. Nandi Kassapa dapat hadiah, silakan pulang duluan. Nandi Kassapa dan Gaya Kassapa. Nandi artinya apa? Sungai. Nadi sebenarnya. Nadi bukan Nandi. Nadi. Kalau Nandi itu kesenangan. Nadi itu artinya sungai. Gaya artinya apa? Hutan. Jadi dia tinggalnya di tepian sungai dan di hutan. Dan mereka sebenarnya tinggal di tepian sungai Neranjara namanya. Nah, Sang Buddha melihat, wah ini potensi nih. Sekali tepok dapat 1000. Jadi Sang Buddha mendekati yang paling tua yang bernama Uruwela Kassapa. Uruwela Kassapa ini dipengaruhi susah sekali. Sang Buddha harus perlu waktu 3 bulan untuk meyakinkan Uruwela Kassapa untuk menjadi murid beliau. Yang pertama ketika Sang Buddha datang, beliau mau menginap di situ, beliau sudah diuji yang pertama. Silakan nginap, tapi di kamar itu ada ular berbisa. Saya enggak tahu kamu bisa enggak, kalau enggak berani jangan tinggal di situ. Tapi Sang Buddha tetap tinggal di situ. Dan besok paginya dipikir Sang Buddha sudah meninggal kena patok ular. Ternyata besoknya dilihat ularnya malah yang menjadi tunduk sama Sang Buddha karena meta beliau. Nah, di sini mulai percaya sudah, tapi masih ragu-ragu. Kemudian berikutnya lagi
Urwelakasapa mengadakan upacara. Kemudian dia berpikir, ini Sang Buddha ini kalau saya nanti upacara ndak enak kalau ada beliau. Kalau ada beliau nanti orang-orang menghormat yang mana? Wah, dia serba salah. Dia mau usir nggak enak. Tapi Sang Buddha bisa membaca pikirannya. Kemudian Sang Buddha mengatakan, saya pergi duluan ya. Saya tidak tinggal di sini karena kamu mau bikin upacara toh. Loh kok tahu? Nah kan saya bisa baca pikiran kamu. Kaget dia gitu ya. Tapi dia masih nggak percaya. Jadi sampai berkali-kali banyak sekali ceritanya, Anda bisa baca sendiri. Sampai akhirnya Urwelakasapa yakin bahwa Sang Buddha ini seorang sama Sang Buddha dan dia sebetulnya dia sendiri bukan seorang arahat. Akhirnya beliau menjadi muridnya Sang Buddha. Ketika beliau menjadi murid Sang Buddha, otomatis yang 500 ikut. Ketika yang 500 ini ikut, mereka membuang semua peralatan puja mereka di sungai dan mengalir ke adiknya yang bernama Nandikasapa. Melihat itu adiknya yang punya murid 300 mendatangi kakaknya, ternyata kakaknya sudah menjadi seorang biku. Adiknya juga ikut. Adiknya lagi yang di Gaya Kasapa juga begitu. Jadi sekali tepok dapat 1000. Setelah itu mereka berkumpul, kemudian Sang Buddha membacakan, mengajarkan satu sutta yang sangat terkenal yang ada di buku ini. Anda bisa buka halaman berapa nih ya? Halaman 166. Halaman 166 itu adalah khotbah Sang Buddha kepada 1000 mantan petapa pemuja api. Khotbah ini kenapa diucapkan? Karena Sang Buddha tahu mereka ini memuja api. Jadi beliau membabarkan sesuatu yang cocok dengan cara pandang mereka. Apa itu? Membabarkan bahwa sesuatu yang terbakar. Jadi dikatakan di sana adita pariyaya sutta. Adita itu sesuatu yang menyala, yang membakar. Nah, adita itu kalau bahasa Palinya aditya. Jadi ada yang namanya aditya, itu juga sesuatu yang menyala gitu. Jadi nama-nama kita orang Indonesia itu sebenarnya bagus, namanya itu hubungannya dengan Sanskerta dan bahasa Pali. Tapi kita sendiri kasih nama yang sulit-sulit. Howard, Gregory, apalagi Rafael. Wah, sulit-sulit, kadang-kadang saya susah baca. Keponakan mau manggil apa ini ya, susah betul. Howard panggilnya ho nggak enak, what nggak enak, ya kan? Wah, orang-orang yang tua-tua susah menyebutkan. Tapi kita orang Indonesia sebetulnya banyak nama-nama bahasa Pali yang bagus-bagus. Dan kali kalau punya cucu, punya anak, kasih nama Buddhis, bagus-bagus namanya. Nirmala Dewi, gampang. Komala Dewi, gampang. Apalagi Widya Kusuma Wardana, kan bagus namanya. Jadi kita gabung-gabung. Nah jadi Anda bisa kasih nama yang bagus-bagus. Sebetulnya bahasa Pali ini hubungannya dengan Sanskerta larinya ke bahasa Indonesia. Jadi banyak bahasa Indonesia yang digunakan hubungannya dengan bahasa Sanskerta. Nah kita yang sebagai Buddhis apalagi memberi nama itu gunakanlah bahasa-bahasa yang berbau Buddhis. Ya, nah melenceng sedikit kembali lagi Sang Buddha membabarkan Adita Pariyaya Sutta. Setelah membabarkan itu ke semua 1000 orang biku ini menjadi arahata. Setelah menjadi arahat, Sang Buddha mengajak ke 1000 orang biku ini pergi ke Rajagaha. Kalau Anda pernah ke India, perjalanan naik bis dari Bodh Gaya ke Rajagaha
Dari Bodhgaya itu dekat Uruvela juga. Dari Uruvela, Bodhgaya, naik bis ke Rajagaha kurang lebih 2 jam. Kalau jalan kaki, pernah mengadakan sebuah prosesi jalan kaki dari Bodhgaya ke Rajagaha, itu sekitar 5-6 jam lah. Jalan kaki, tapi jalannya jalur kaki, itu bukan jalan biasa. Nah, jadi beliau membawa ke 1.000 orang biku ini ke Rajagaha. Kenapa ke Rajagaha? Karena Sang Buddha sudah janji dengan Raja Bimbisara, kalau beliau mencapai penerangan sempurna, beliau harus pertama kali singgah ke Rajagaha. Karena Bimbisara sudah menawarkan istananya, beliau tidak mau. Kemudian Raja Bimbisara minta kalau nanti sudah mencapai Buddha bisa mampir. Dan ketika beliau mampir, begitu datang, beliau disambut oleh Raja Bimbisara. Kemudian Raja Bimbisara karena senangnya bisa bertemu dengan Sang Buddha dan para biku, beliau kemudian mendanakan Welu Wana Arama. Welu itu bambu, wana itu hutan bambu. Namun sebelum mendanakan itu, waktu Sang Buddha datang bersama muridnya Uruvela Kasapa, itu para orang-orang yang ada di sana itu ragu yang mana guru, yang mana murid. Karena Uruvela Kasapa sangat terkenal di Rajagaha sebagai seorang guru. Sedangkan Sang Buddha tidak terkenal waktu itu, masih belum tahu orang. Jadi yang mana gurunya, yang mana muridnya nih. Nah, kemudian Sang Buddha memanggil Uruvela Kasapa, kamu yakinkan murid-muridmu siapa yang guru, siapa yang murid. Nah, akhirnya Uruvela Kasapa dengan kemampuan saktinya dia terbang, kemudian dia mengumumkan bahwa Sang Buddha adalah gurunya. Nah, sejak itu mereka-mereka yang ragu akhirnya mempunyai keyakinan kepada Sang Buddha. Setelah itu Raja Bimbisara mendanakan Welu Wana Arama. Raja Bimbisara mengatakan, saya sudah memenuhi janji-janji saya. Janji saya pertama adalah saya berjanji bahwa semoga saya bisa menjadi seorang raja. Dan janji saya itu tercapai menjadi seorang raja. Semoga saya bisa bertemu dengan seorang guru yang hebat yang bisa mengajarkan saya. Ternyata saya bertemu dengan Sang Buddha. Semoga saya bisa mendengarkan dhammanya, saya bisa mendengarkan dhammanya. Semoga saya bisa memberikan apa yang bisa saya berikan, yaitu Welu Wana Arama itu. Dan saya bisa memberikannya. Jadi kalau kita pernah ke India, Welu Wana Arama tidak seperti yang sekarang kita lihat. Kalau dulu luar biasa bagusnya. Tapi sayang kita nggak bisa membayangkan, jadi bayangkan sendiri saja. Welu Wana Arama didanakan oleh Raja Bimbisara, tempatnya bukan di kota, tapi agak keluar kota. Kenapa demikian? Karena Sang Buddha mengatakan seorang biku atau seorang Tathagata itu suka tempat yang sunyi, yang sepi. Nah, untuk mencapai tempat itu syaratnya tempat itu tidak jauh dari kota dan tidak dekat dengan kota. Jadi agak pinggiran kota karena menghindari keramaian. Kenapa tidak jauh dari kota? Supaya kalau mau pindah patah masuk kota dekat. Tidak jauh-jauh, harus jalan berjam-jam. Gitu. Nah, jadi aksesnya lebih dekat. Tempatnya sunyi, tenang. Nah, jadi Welu Wana Arama itulah Raja Bimbisara danakan. Jadi tempat pertama kali Sang Buddha tinggal di Welu Wana Arama. Bukan di Jetawana. Jetawana belakangan setelah Welu Wana Arama.
Dan Sang Buddha di wasa-wasa pertama itu lebih sering tinggal di Weluwana Arama. Dan peristiwa-peristiwa Dhamma yang dibabarkan oleh Sang Buddha banyak ada di Weluwana Arama. Nah, setelah Raja Bibisara berdana Weluwana Arama dan Sang Buddha tinggal di Weluwana Arama itu dengan 1.000 orang biku, belum 1.250. 250-nya dari mana? 250-nya itu dari 2 murid utama beliau yang bernama Upatissa dan Kolita. Akhirnya menjadi Sariputta dan Moggallana. Upatissa ini nama dari daerahnya dia. Beliau berasal dari desa Upatissa. Sedangkan Kolita itu berasal dari daerah yang bernama Kolita. Dan 2 orang sahabat ini sangat akrab dan mereka mencari jalan kebenaran. Karena mereka merasa tidak puas lihat kehidupan ini yang begitu-begitu saja. Apa yang kita capai ternyata harus ditinggalkan. Semuanya harus mengalami kematian. Terus apa yang harus kita cari dalam hidup ini? Dan mereka mencari guru-guru belajar. Akhirnya mereka mendapatkan seorang guru yang bernama Sanjaya. Sanjaya Belaputta. Tapi guru ini juga tidak bisa memuaskan mereka karena mereka itu begitu mendapatkan pelajarannya sebentar sudah menguasai. Dan merasa sudah tidak ada lagi yang diajarkan oleh gurunya, habis sudah. Akhirnya mereka mencari lagi keluar. Dan akhirnya mereka sepakat kita berpencar saja. Kamu ke sana, ke barat, saya ke timur. Nanti kalau mendapatkan guru, kita akan saling berbagi. Nah, suatu hari Upatissa itu masuk ke sebuah daerah, melihat seorang biku yang bernama Asaji, yang sedang berpindah patah. Waktu berpindah patah itu, Upatissa ini melihat Bante Asaji itu begitu tenang, anggun, wajahnya cerah. Wah, dia tertarik, terpesona. Nah, akhirnya beliau mengikuti Bante Asaji. Setelah beliau makan, Bante Asaji makan, nah Upatissa datang memperkenalkan diri. Kemudian Upatissa bertanya, "Oh Bante, wajah Bante begitu tenang, begitu mempesona saya. Tolong kasih tahu saya siapa guru Bante atau Bante punya ajaran apa?" Nah, Bante Asaji mengatakan, "Saya bukan seorang guru, saya punya seorang guru." Apa yang diajarkan oleh guru Bante? Nah, Asaji hanya mengatakan seperti ini, segala sesuatu itu ada sebabnya. Dan sebabnya itu dijelaskan oleh guru saya, Tathagata. Hanya itu saja kata-katanya. Tapi mendengar kata-kata itu saja, langsung Upatissa itu mencapai Sotapanna. Wah, gampang sekali Bante ya, kita dengar berkali-kali, baca berkali-kali, enggak suci-suci ya. Kenapa bisa demikian? Karena Upatissa itu punya kebijaksanaan yang sudah matang. Jadi begitu dia mendengar sekali aja udah mampu menembus pemikiran yang dalam. Makanya kita belajar Dhamma itu tujuannya apa? Supaya kita punya kebijaksanaan lebih matang, lebih matang, lebih matang lagi. Nanti suatu saat ketika ketemu seorang Buddha, begitu ngomong sekali, langsung. Semua memori yang lalu itu yang sudah dipelajari itu keluar lagi. Dan itu bisa mengantar kita mencapai kesucian. Nah, setelah mencapai kesucian Sotapanna, Upatissa ini bertanya kepada Bante Asaji, di mana sekarang Sang Buddha ada? Oh, di Weluwana. Karena Bante Sariputta ini berasal dari Raja Gaha juga. Dan kalau kita pernah ke India, ada satu candi yang khusus dipuja untuk Bante Sariputta.
Nah, kemudian Bante Sariputta Upatissa ini pergi mencari Moggallana. Setelah dapat Moggallana, mereka berpikir, wah kita ini masih muridnya Sanjaya Belaputta. Bagaimana kalau kita juga ngajak guru kita bersama murid-muridnya yang mungkin bisa dapat manfaat dari Sang Buddha. Akhirnya mereka pergi menghadap gurunya, Sanjaya Belaputta. Diajak, tadi gurunya tidak mau. Gurunya mengatakan seperti ini, di antara orang pandai dan orang bodoh banyak mana? Banyak yang bodoh. Nah, yang pandai biar ikut Sang Buddha, yang bodoh biar ikut saya. Katanya begitu. Akhirnya dia tidak mau, Bante Sariputta dan Moggallana pergi dan mengajak 250 orang pengikutnya, muridnya, menemui Sang Buddha. Ketika menemui Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada mereka. 250 orang biku itu mencapai kesucian arahata. Tapi Bante Moggallana perlu waktu 1 minggu untuk mencapai kesucian arahata. Tapi dia mencapai kesucian dengan kemampuan sakti luar biasa. Bante Sariputta perlu 2 minggu untuk mencapai kesucian arahat. Tapi kesucian arahatnya ini spesial karena dengan kesucian ini beliau menjadi orang yang paling bijaksana di antara para biku. Jadi dikatakan kesaktian Sang Buddha itu sama dengan Moggallana, kebijaksanaan Sang Buddha sama dengan Bante Sariputta. Bante Sariputta ini seorang biku yang sangat-sangat baik. Beliau kalau mau pergi Pindapata pagi, belum pergi duluan, beliau paling belakangan pergi. Kenapa? Beliau harus cek dulu, ada biku yang sakit nggak? Perlu pertolongan nggak? Setelah itu beliau bersih-bersih, bereskan semua yang tidak beres di wihara, dibersihkan semua. Pada beliau biku senior. Setelah bersih semua, baru beliau pergi Pindapata. Nah, jadi beliau ini sangat luar biasa, punya murid yang banyak. Nah, 2 orang ini akhirnya menjadi murid yang disebut Agasawaka, murid utama 2 orang. Di sini tidak ada, biasanya kalau di wihara-wihara ada 2 rupang di samping kanan kiri ya, itu namanya Agasawaka, Bante Sariputta dan Moggallana. Nah, jadi pada saat peristiwa Maggapuja di sekitar, kalau sekarang di sekitar sebenarnya bulan Februari, karena kenapa bulan Maret? Karena ada Lun, ada bulan ke-13, jadi mundur sampai bulan Maret. Nah, sekitar bulan itu, jadi kalau kita hitung ya dari Sang Buddha selesai wasa sekitar bulan Oktober, kemudian menyuci Uruwela Kassapa bersaudara itu, Kassapa bersaudara selama kurang lebih 3 bulan, dan setelah itu ke Rajagaha di Welewana Arama bertemu dengan Sariputta Moggallana, dan akhirnya di bulan sekitar Februari Sang Buddha membabarkan Owada Patimokkha. Nah, jadi sejarahnya Owada Patimokkha seperti itu. Ya, kira-kira jelas sejarahnya. Tahun depan Bante ulang lagi. Karena pasti lupa. Kalau mau diingat-ingat ya. Ini Bante yang cerita malah lebih ingat. Kenapa? Kalau diceritakan lebih ingat daripada didengar saja. Ya. Jadi itulah sejarah Owada Patimokkha. Nah, jadi peristiwa Owada Patimokkha sebetulnya tidak hanya 4, tambah 1 lagi. Apa itu? Sang Buddha mengukuhkan Bante Sariputta dan Moggallana sebagai murid utama, siswa utama pada kesempatan itu. Dan pertemuan 1250 orang biku ini dalam masa Sang Buddha hanya sekali.
Enggak pernah lagi ada pertemuan sebesar itu. Ya. Nah, jadi peristiwa ini sangat langka. Sedangkan di zaman Buddha-Buddha yang lain, ada peristiwa juga yang pertemuannya bisa 2 kali dalam masa itu. Tapi ini cuma sekali. Ya, makanya dikatakan pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat langka. Karena adanya cuma sekali dalam masa Sang Buddha. Nah, membabarkan Owada Patimokkha yang terdiri dari 3 syair. Owada itu artinya nasihat. Patimokkha artinya peraturan untuk para biku. Patimokkha. Sekarang ada berapa Patimokkha untuk para biku? 227. Yang ini yang dibabarkan hanya 3 syair ini aja. Belum ada 227. Jadi hanya syair 3 ini saja. Kenapa? Karena kesemua biku di sana saat itu adalah seorang arahata. Seorang yang telah bebas dari kotoran batin. Nggak usah dikasih aturan yang macam-macam. Kalau kita anak kecil dikasih aturan, kamu nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Kalau dia sudah dewasa, nggak usah kasih aturan macam-macam, cuma dikasih, kamu sudah dewasa ya, kamu bisa tahu yang mana yang baik, yang mana tidak baik, kamu pilih sendiri. Ini guidance-nya. Kan gitu. Kalau sudah dewasa, kalau masih anak-anak, kamu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini tidak boleh. Nah, demikian juga saat itu seorang yang sudah mencapai arahat tidak perlu kasih nasihat panjang-panjang. Cukup 3 syair. Berarti kalau Anda mendengar ini berarti Anda sudah arahat loh. Ya, cukup 3 syair. Syair pertama itu tentang apa? Tentang seorang biku, seorang petapa dengan yang lain. Jadi tentang seorang biku itu dengan yang lain itu tidak boleh bagaimana? Jangan berbuat yang buruk, jangan menyakiti. Itu kehidupan biku dengan yang lain. Yang tengah-tengah itu ajaran untuk tidak hanya para biku, untuk semuanya umum. Karena ini adalah ajaran para Buddha. Makanya kita terkenal inti ajaran Sang Buddha apa? Tidak berbuat. Kalau kita sering dengarnya begini, jangan berbuat jahat. Berbuatlah kebajikan, sucikan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Tapi kalau kita teliti syair itu bisa dikatakan bukan ajaran para Buddha. Tepatnya adalah ini adalah perintah para Buddha. Kenapa perintah? Karena ada jangan. Jangan berbuat jahat. Kalau sudah ada jangan, pasti ada ancamannya. Awas kamu ya, jangan loh. Tapi kalau bersifat ajaran, tidak ada kata-kata jangan. Apa kata-katanya? Tidak berbuat segala keburukan. Ada perintah nggak di situ? Nggak ada. Sabba papasa akaranang. Sabba itu semua. Papa itu bukan papa mama, bukan. Papa itu perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk. Sabba papasa akaranang. A itu tidak, karana itu melakukan. A tidak, karana melakukan. Berarti tidak melakukan semua perbuatan yang tercela, semua perbuatan yang buruk. Jadi bukan perbuatan jahat. Loh, apa ada bedanya Bante? Perbuatan jahat sama perbuatan buruk? Ada. Orang jahat. Nah, kalau kita bilang orang jahat berarti dia itu menyakiti orang lain. Mencuri, menipu, membunuh dan segala macam. Itu orang jahat. Tapi kalau orang buruk
bukan buruk rupa maksudnya. Orang yang perilakunya buruk, apa itu? Ya suka ngomongin orang, suka gosip atau punya sifat iri hati, cemburu, mudah tersinggung, dan segala sifat-sifat buruk kita, perilaku-perilaku buruk kita yang kalau secara hukum pemerintahan itu tidak perlu masuk penjara. Ya, tidak ada masuk penjara. Kita iri hati tidak masuk penjara. Berarti itu bukan perbuatan jahat, tapi itu perbuatan buruk. Nah, jadi Sang Buddha mengajarkan tidak berbuat segala perbuatan buruk apa saja. Baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Punya pikiran iri hati itu sudah buruk. Punya pikiran kikir itu juga buruk. Punya pikiran benci, ingin menyakiti itu juga buruk. Hanya pikiran saja itu sudah buruk. Jadi kita harus menghindari segala perbuatan yang lewat pikiran, ucapan maupun perbuatan. Tidak berbuat segala keburukan. Sabba papasa akaranang. Kusala supasampada. Kusala artinya perbuatan yang baik. Kalau aku salah, perbuatan yang buruk. Kalau mau gampang itu aku salah. Nah, aku salah berarti aku perbuatan buruk. Itu kalau mau ingat-ingat ya. Kusala artinya perbuatan baik. Nah, kusala upasampada. Upasampada itu artinya mengembangkan perbuatan yang bajik. Makanya dikatakan mengembangkan kebajikan. Kita belajar bahasa Pali sedikit ya. Kusala upasampada. Mengembangkan kebajikan. Kebajikan ini apa? Kebajikan melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Apa pikiran bajik melalui pikiran? Tidak membenci. Pikiran penuh cinta kasih. Pikirannya tidak menyakiti makhluk lain, tidak ada ingin menyakiti makhluk lain. Punya pikiran simpati. Punya pikiran tidak melekat. Nah, ini yang lebih penting, tidak melekat pada hal-hal duniawi. Bebas dari kemelekatan. Itu pikiran yang baik. Ucapan yang baik apa? Ucapan yang tidak menyakiti, tidak berbohong, tidak memfitnah. Nah, ini Bante sedikit menjelaskan tentang ini. Ini sering salah kaprah. Orang mengatakan kalau saya berbuat baik, berdana, saya dapat karma baik. Kalau saya tidak berdana, saya tidak dapat karma buruk, juga tidak dapat karma baik. Netral, ya kan? Tapi kalau saya tidak mencuri, kalau saya mencuri, saya dapat karma buruk. Tapi kalau saya tidak mencuri, itu sebetulnya kita dapat karma baik. Kok bisa? Sebetulnya kita ini punya potensi untuk mencuri. Semua dari kita bisa mencuri. Tapi kita menahan diri tidak mencuri. Bisa jujur, ucapannya jujur, tidak mencuri. Itu berarti perbuatan baik. Dan Anda harus berbahagia dengan perbuatan itu. Saya syukurlah hari ini saya tidak bisa menahan diri tidak mencuri, tidak menahan diri tidak berbohong. Saya berbuat bajik. Makanya ada kata-kata sila nusati, perenungan terhadap sila. Jadi kalau kita meditasi, perenungan terhadap sila itu juga termasuk meditasi. Perenungan kepada perbuatan bajik itu juga meditasi. Hari ini saya sudah berdana. Rasakan kebahagiaan berdana itu. Wah, ini bermanfaat sekali. Itu juga caga nusati. Oh, hari ini saya bisa melatih sila dengan baik. Saya atas sila. Merenungkan sila-sila itu juga perbuatan bajik.
melalui pikiran, sila nusati. Jadi Anda menjalankan Pancasila itu sebetulnya perbuatan bajik. Jangan lupa, saya tidak membunuh berarti perbuatan saya netral. Salah. Saya tidak membunuh, saya berbuat bajik. Ya, jadi setiap hari Anda tidak membunuh, Anda berbuat bajik setiap hari sebetulnya. Tapi Anda tidak sadari itu. Jadi mulai sekarang sadari, saya syukur, saya senang. Hari ini saya berbuat bajik. Kenapa? Saya tidak berbuat buruk. Bisa menahan diri dari perbuatan buruk, saya berbuat bajik. Ya, jadi kalau seorang itu melakukan dengan senang hati, bisa menahan diri dengan senang hati, maka itu perbuatan bajiknya akan lebih tinggi, lebih bermanfaat, lebih besar. Dilakukan dengan senang hati. Dan yang terakhir adalah menyucikan pikiran sendiri. Sacita parioda panang. Cita itu pikiran. Ya, parioda panang artinya membersihkan, menyucikan pikiran sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sedama, dalam hal menyucikan pikiran ini banyak orang salah kaprah. Dan kadang-kadang bisa salah jalan. Apa salah jalannya? Dalam kehidupan ini ada level seorang perumah tangga dan mereka yang meninggalkan keduniawian sebagai biku atau pertapa. Nah, masing-masing menjalankan kewajiban masing-masing. Nah, yang sering terjadi adalah ketika seorang yang masih umat awam melatih samadhi, tapi dia terbawa oleh ketenangan samadhi itu sehingga dia tidak ada semangat lagi untuk bekerja, untuk mencari nafkah, karena merasa, untuk apa ya, saya lebih senang tenang, ini nyaman, tenang, kok jadi saya nggak semangat ya untuk mencari nafkah ya. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian meditasi, mencapai ketenangan, terus dari ketenangan itu menjadi tidak semangat, itu keliru. Justru dengan Anda meditasi mencapai ketenangan, Anda harusnya lebih bahagia, lebih senang, sehingga melakukan apapun juga itu dilakukan dengan senang hati dan penuh kesadaran. Anda akan menjadi sibuk dengan mengamati batin Anda sendiri setiap hari, sehingga Anda bisa menikmati hidup itu saat ini, sekarang, di sini. Itu tujuannya meditasi. Bukan meditasi itu pergi ke dunia lain dengan duduk tenang, diam, berjam-jam, aduh senangnya di sini, aku tidak mau lagi yang lain. Itu keliru Bapak Ibu sekalian. Kalau itu Anda jadi biku bolehlah. Tapi kalau Anda masih umat awam, duduk tenang, ini ketenangan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamati batinnya sendiri, ada pikiran baik, ada pikiran buruk, saya mau mengucapkan begini, saya harus hindarin. Mau melakukan ini, ini tidak baik, ini baik, ini dikembangkan, yang tidak baik dibuang. Jadi meditasi itu sebagai alat saja, bukan sebagai tujuan. Jadi Sang Buddha mengajarkan samadhi itu sebagai alat. Jadi sila, samadhi, panya. Loh kok Bante, berarti panya itu hasil kah? Bukan. Panya itu juga alat. Jadi sila adalah dasar, samadhi untuk melatih ketenangan, panya untuk mengembangkan cara berpikir yang benar tentang memandang hidup ini. Jadi tiga ini kalau jadi satu, apa hasilnya? Wimuti, kebebasan, nibbana, itu hasilnya. Jadi panya bukan hasil, panya adalah juga alat untuk mencapai kebebasan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu syair yang kedua, tidak berbuat segala keburukan. Usahakan kita sebagai umat Buddha tidak berbuat segala keburukan.
mengembangkan kebajikan, menyucikan pikiran. Ini adalah ajaran para Buddha. Jadi di sana tidak ada perintah. Ya, kalau kita baca tak berbuat segala keburukan, tidak ada perintah. Mengembangkan kebajikan, tidak ada perintah. Menyucikan pikiran sendiri, tidak ada perintah. Itu adalah ajaran para Buddha. Kemudian yang terakhir, ini lebih kepada latihannya para biku. Apa itu? Tidak menghujat, tidak menyakiti, tidak terkendali dalam aturan tata susila, patimokkha. Kemudian tahu ukuran makan, karena biku makan cuma sekali atau 2 kali. Kemudian hidup di tempat yang tenang, berusaha mengembangkan pikiran yang luhur. Ini adalah ajaran para Buddha. Nah, jadi kalau kita suka duduk di tempat yang tenang, mencari ketenangan, nah ini sudah Anda menuju ke arah-arah ketenangan. Tapi jangan membenci kebisingan. Anda mencari ketenangan, kalau ketemu kebisingan jangan dibenci. Saya pernah ketemu seorang yang tidak bisa tidur karena kebisingan. Ada yang begitu di sini? Gara-gara bising nggak bisa tidur. Orang ini rumahnya, tempat tinggalnya tuh dekat dengan diskotik. Jadi dia tidur, diskotiknya bangun kan gitu. Aduh Bante, saya itu kalau sudah itu, ibaratnya itu belum bunyi, pikirannya sudah bunyi. Ini pasti bunyi nanti sebentar lagi nih. Betul bunyi juga, dek-dok, 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 dek-dok. Setiap hari, nggak bisa tidur dia. Saya katakan kepada dia, kamu bisa tidur nggak bisa tidur, orang tuh tahu nggak? Nggak tahu, bodoh amat kamu. Kok kamu mau diperalat sama mereka? Berarti kamu ini benci bertepuk sebelah tangan. Di sana kan nggak nanggapin, dia nggak tahu kamu itu bisa tidur apa nggak bisa tidur. Mana dia tahu? Tapi kok kamu yang malah jengkel sendiri, bikin kamu nggak bisa tidur, kan rugi kamu. Coba renungkan itu. Jadi gimana Bante? Jangan usah ditanggepin. Pikirannya harus dipikir, dia aja nggak nanggepin saya, kenapa saya harus nanggepin dia? Bodoh amat. Biarlah dia bersuara di sana. Jadi saya kasih nasihatnya Acanca. Jadi Acan Brahm itu dalam satu bukunya menceritakan pengalamannya saat itu mereka mau meditasi sepanjang malam. Pada saat meditasi sepanjang malam, ternyata di kampung itu, namanya kalau kampung ya, kampung kita Indonesia begitu juga ya, kalau adakan acara, suara speakernya kan keras sekali ya. Ternyata di Thailand juga begitu. Kalau di kampung suaranya keras sekali, dangdutan apa segala macam. Jadi mau meditasi nggak bisa. Nah, akhirnya mereka datangin Acanca untuk minta Acanca ngomong sama penduduk supaya suaranya jangan keras-keras. Kemudian Acanca menjawabnya seperti ini. Biku, bukan suara itu yang mengganggu kamu, tapi kamulah yang mengganggu suara itu. Bukan suara itu yang mengganggu kamu, kamulah yang mengganggu suara itu. Jelas? Kira-kira ngerti nggak maksudnya? Renungkan itu nanti ya, PR di rumah. Kalau Anda bisa memecahkan itu, maka kita diomongin orang, babi kamu, anjing kamu, kita nggak terpengaruh. Kenapa? Kalau kita terpengaruh, kita mengulangnya lagi dalam pikiran kita dan itu kita mengganggu suara itu. Bukan suara itu mengganggu kita. Kenapa? Karena kita putar dalam pikiran kita. Wah, saya dikatakan anjing. Masa saya anjing? Saya kan bukan anjing. Berapa kali kita sudah mengatakan anjing di dalam pikiran kita. Padahal dia cuma sekali saja mengatakan anjing. Nah, jadi pikiran itu mempengaruhi kita sangat kuat.
Jadi kita harus bisa mengendalikan. Ah, itu cuman pikiran aja. Ya, jadi bukan suara itu yang mengganggu saya. Saya mengganggu suara itu. Kalau gitu saya jangan ganggu suara itu. Biarinlah dia di situ. Karena dia saya omelin, marahin, dia tetap keras seperti itu. Jangan keras-keras dong. Nggak tahu ya saya lagi tidur ya. Ya memang dia nggak tahu. Nggak tahu saya lagi meditasi. Ya dia memang nggak tahu. Kenapa sih kita harus marah? Jadi biarlah dia bersuara di sana. Saya bisa menjaga pikiran saya. Menjaga tutup telinga saya. Tutup pikiran saya. Jangan diurusin. Maka Anda bisa tenang. Itulah cara kita dalam hidup. Ya, ini ceramahnya Bante panjang lebar sampai mau jam 7. Karena memang Owada Patimokkha begitu panjang, Anda bisa jadikan ini semangat untuk belajar Dhamma. Semangat untuk menjalani peraturan sila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda bisa menjalankan sila dengan baik, Anda bahagia. Makanya Sang Buddha mengatakan kebahagiaan itu ketika Anda tidak berbuat jahat. Tidak berbuat buruk. Anda tidak bahagia kalau Anda berbuat buruk. Silena sugating yanti, silena bhoga sampada, silena nibbuting yanti. Silena sugating yanti, Anda akan dengan menjalankan sila akan terlahir dalam surga. Dengan menjalankan sila akan mendapatkan kekayaan di dunia ini. Dengan menjalankan sila Anda mencapai nibbana. Oleh karena itu jalankan sila sebaik-baiknya. Selamat Magha Puja, semoga Anda selalu semangat dalam mempraktekkan Dhamma, semoga Anda maju dalam Dhamma, semoga Anda bisa mempunyai sila yang baik dan praktek yang baik. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia.